dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Anda terkait peribahasa dari Bali, Wiadin Riri, Enuliu Pelajahin. Walaupun sudah pintar, namun tetap harus belajar. Saya punya pertanyaan ya Anda terkait makna pintar itu sendiri. Apakah pintar itu privilege, hak keistimewaan dari pribadi masing-masing, atau memang itu diraih Anda? Ya, pertama kita mengangkat local wisdom dari Bali, Wiadin Ririh Enuliu Pelajahin, yang mengandung arti walaupun sudah pintar, namun harus tetap belajar. Ini penting untuk kita dalami, ya. Karena makna dari local wisdom ini bagus sekali, ya. Ya, saya memahami pintar di sini ya artinya memiliki pengetahuan. Ya, pintar dalam beberapa bahasa daerah itu selain mengandung arti cerdas, ya, tapi juga pintar dalam arti mempunyai ilmu pengetahuan. Nah, inilah yang agaknya dimaksud dalam pepatah Bali ini, Wiadin Ririh Enuliu Pelajahin, walaupun sudah berilmu, berpengetahuan luas, jangan pernah berhenti belajar. Oleh karena itu, ya ada baiknya untuk kita tanya nih. Kebetulan ada tokoh Bali, tokoh Hindu, sahabat saya, ya, dari Keraton Solo, ya, yang bersedia untuk menjelaskan local wisdom dari Bali ini. Pak Astono Chandra, mohon dapat dijelaskan apa maksud dari Wiadin Ririh Enuliu Pelajahin, sekaligus ya mungkin dapat dijelaskan pintar di sini dalam pengertian apa. Bapak, Ibu, dan para pemirsa Metro TV yang budiman, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan apa yang disampaikan oleh Pak Den Samsudin tadi perihal peribahasa atau ungkapan kata yang sangat bijaksana dari lokal daerah Bali yang disebut dengan Wiadin Ririh Enuliu Pelajahin. Jadi ini sebenarnya merupakan rentetan kata dari yang sebelumnya ada di ungkapan bahasa Bali itu, dengaden awak bisa, jangan kita menyombongkan diri bahwa kita ini mempunyai kemampuan, bahwa kita ini serba bisa. Tidak boleh kita ngaku bahwa kita ini bisa, tetapi biarkanlah orang lain. Depang anake ngadanin, biarkan orang lain yang menilai diri kita bahwa kita ini mampu. Yang kedua, Wiadin Ririh, meskipun kita sudah pinter, sudah paham terhadap sesuatu, namun sesungguhnya secara pribadi kita, hati nurani kita, bahwa kita manusia masih banyak keterbatasannya, masih banyak yang tidak kita ketahui. Oleh karena itu masih banyak yang perlu kita pelajari. Wiadin Ririh, meskipun kita pintar, enuliu, enu itu artinya banyak, masih banyak pelajaran yang perlu kita pelajari. Jadi Bapak Ibu dan para pemirsa Metro TV, demikian yang bisa saya sampaikan untuk melengkapi apa yang disampaikan oleh Bapak Den Samsudin. Oh ya, ternyata pintar ya dalam pengertian berpengetahuan luas. Walaupun kita sudah ya memiliki ilmu pengetahuan, baik karena belajar maupun karena kita memiliki kecerdasan, jangan pernah berhenti belajar. Belajarlah, belajarlah, belajarlah,
Kira-kira demikian pesan dari Local Wisdom Bali ini. Dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Muhammad Iswaq Awisi. Ana minal faslil hadi ashar. Li su'alun wahid. Limadha yumkinu talib an yantaqifa min ta'allumihi? Syukran. Makasih Ananda, ya santri kelas 11 SMA Dia Malela yang bertanya tentang mengapa seseorang itu, termasuk seseorang pelajar, siswa atau santri, perlu belajar dan belajar lagi. Karena ilmu pengetahuan itu nyaris tak terhingga. Ilmu pengetahuan dari ayat-ayat wahyu Al-Quran, al-ayat Al-Quraniyah yang hanya 6.666 ayat itu, tapi mengandung nilai-nilai yang tak terhingga. Ya. Dan begitu pula ayat-ayat Allah di alam semesta ini, al-ayat Al-Kauniyah yang bisa dipahami oleh manusia, sehingga lahirlah baik ilmu pengetahuan alam, natural sciences, maupun ilmu pengetahuan sosial, social sciences, dengan mengamati manusia dan masyarakatnya, itu tak terhingga. Sehingga kita manusia ini tidak cukup setelah belajar kemudian berhenti. Belajar, apalagi jenjang S1, berhenti. Perlu belajar lagi, hingga ke jenjang-jenjang berikutnya. Sudah menguasai satu bidang ilmu, kita belum bisa menguasai seluruh ilmu pengetahuan, maka kita perlu belajar lagi disiplin ilmu yang lain. Saudara Jamar yang tinggal di Bali pernah dengar pepatah ini? Tidak pernah dengar, tapi aku setuju. Setuju sekali ya. Setuju sekali. Waktu sekarang tidak puas, masih ada waktu di depan, hidup masih panjang. Informasi sekarang tidak cukup buat selanjutnya, harus tetap belajar, tetap belajar. Ayahanda, berkaitan dengan ilmu Allah itu luas, saya teringat dengan kata seorang filsuf besar namanya Socrates. Ia mengatakan, hanya ada satu hal yang saya tahu di dunia ini, yakni saya tahu bahwa saya tidak tahu apa-apa. Mungkin ini sangat menggambarkan bahwasannya betapa luas ilmu Allah itu. Ya. Filsafat itu dari Yunani berhimpitan dengan filsafat Bali. Ya. Yang saya tahu adalah saya belum tahu. Saya belum tahu. Walaupun bernada low profile, merendahkan diri, tapi mengandung maksud, dia belum tahu. Iya. Maka harus belajar dan belajar. Yang dikatakan wiyadin riri enuliu pelajahin ini, walaupun sudah pintar, walaupun sudah berilmu, jangan berhenti belajar. Belajar lagi, belajar lagi. Inilah sebuah local wisdom yang sangat bermanfaat. Ya. Tentu tidak hanya untuk masyarakat Bali, tapi juga untuk kita semua. Dan itu berhimpitan dengan Islam tadi ya. Yang oleh Islam, hadis maupun ayat Al-Quran tentang menuntut ilmu itu. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Jadi kita ini kayak ibaratnya kayak pohon tidak berbuah. Ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Pohon itu tidak ada gunanya kalau tidak ada buahnya. Nah, ini merupakan buah dari belajar dan belajar. Walaupun tadi hadis dalam konteks Al-Quran, sebaik-baik dari kamu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi kita belajar, tapi setelah kita bisa, kita mengajarkannya kepada orang lain. Ketika kita mengajarkan ilmu kepada orang lain, menuntut kita untuk belajar. Betul. Untuk belajar dan belajar lagi. Ya. Ini sungguh penting dan menarik ya. Wiyadin ririh inuliu pelajahin dari Bali ini. Saya tahu, yang saya tahu bahwa saya belum tahu. Long life education dari Barat. Belajarlah
dari Boyan hingga ke Liang Lahat. Belajarlah sesuatu, namun ajarkanlah kepada orang lain. Dan menuntut kita untuk belajar, belajar dan belajar. Dipersembahkan oleh Ayahanda, bagaimana caranya kita agar terus-terus belajar tanpa henti? Iya, ini pertanyaan penting ya tentang praktek dan kiat agar kita menjadi orang pembelajar yang terus-menerus belajar ya. Dari saya tiada lain adalah perlu tekad, niat dan tekad. Kalau seseorang tidak punya niat, tidak punya tekad, dia tidak akan bergerak. Termasuk dalam belajar, perlu diawali dengan niat dan tekad yang kuat untuk menjadi orang pintar, orang berpengetahuan, atau untuk orang yang terus belajar. Ini santri dia Malela, Ahmed dari Rusia bisa menjawab, gimana dulu Ahmed datang belum bisa bicara bahasa Indonesia, kemudian sekarang sudah bisa. Gimana kiatnya, langkah-langkahnya? Awal pertama kali saya datang ke sini, memang saya belum bisa bahasa Indonesia. Tapi saya berusaha dan tetap istiqomah untuk belajar bahasa Indonesia. Karena saya mengetahui jika saya tidak bisa berbahasa Indonesia, saya tidak bisa berkomunikasi dengan orang Indonesia. Oh, bagus. Berusaha. Silakan duduk. Berusaha dan beristiqomah. Ini jawaban penting dari Ahmed, santri PMI Damela dari Rusia. 0 dalam berbahasa Indonesia. Dan dia bertekad kalau dia tidak bisa berbahasa Indonesia, tidak bisa berkomunikasi. Tidak bisa memahami pelajaran, walaupun pelajaran dalam bahasa Indonesia hanya pada kelas 7 tahun pertama. Berusaha dan kemudian beristiqomah. Tetap ya mempertahankan ya, komitmen, konsisten dalam belajar. Mungkin ada Ananda yang ingin sharing pendapat bagaimana caranya? Menurut pendapat saya untuk terus belajar, salah satunya pertama kita harus tertarik dalam ke subjek tersebut, ke dalam materi apa yang akan kita pelajari. Harus disertai dengan ketertarikan. Harus disertai dengan cinta. Kau mau belajar sebuah bahasa, suatu bahasa Arab, bahasa Inggris, termasuk dari luar negeri bahasa Indonesia, harus cinta kepada bahasa itu. Harus cinta kepada pelajaran itu. Sama halnya dengan Jamar ya. Sebagai pelatih basketbol mu'allaf yang baru 3 tahun masuk Islam, ya. Untuk bisa mengetahui Islam, dari awal tidak berhenti semua, tapi istiqomah, belajar terus. Aku step by step belajar. Dari mana belajar cara sholat? Dari YouTube. Ini contoh mu'allaf yang menarik. Tapi aku mau belajar, aku cari di YouTube dulu, teman saya membantu saya. Jadi berniat masuk Islam, belum berkenalan dengan guru, dengan ustadz, belajar sholat dari YouTube. Dan sama yang membantu di rumahnya kan. Betul. Luar biasa. Itu adalah karena tekad. Karena niat yang kuat, tapi ada istiqomah tadi ya. Sehingga alhamdulillah menjadi muslim yang baik, yang tidak berhenti belajar dan belajar Islam. Nah inilah pesan dari, ini pepatah dari Bali. Betulan Brother Jamar tinggal di Bali ya. Walaupun sudah tahu, jangan pernah berhenti belajar. Belajarlah dan belajarlah. Tata caranya, niat yang kuat, cintai sesuatu yang kita pelajari. Kalau ingin belajar Islam, cintailah Islam, cintailah Al-Quran, belajar, berusaha.
dengan keyakinan kalau saya tidak belajar, saya tidak punya pengetahuan dalam hal bahasa, saya tidak bisa berkomunikasi dengan kawan-kawan. Tapi ada kata istiqomah itu bagus sekali. Beristiqomah, berada pada jalan lurus, ya, jangan terpengaruh untuk berhenti, termasuk para santri, pelajar, siswa pada tingkat apapun perlu beristiqomah di dalam mempelajari sesuatu, yaitu terus-menerus secara konsisten, secara konsekuen, dan tidak terpengaruh untuk berhenti. Ini adalah modal bagi seseorang untuk bisa memiliki pengetahuan, dan inilah yang dipesankan oleh falsafah dari Bali, Wiyadin Ririh Enuliu Pelajahin, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh tokoh adat tadi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.